Eva Maria Duarte lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1919 di sebuah desa kecil bernama Los Toldos di Provinsi Buenos Aires, Argentina. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Hasil hubungan antara Juana Ibarguren, seorang wanita berdarah Basque, dengan Juan Duarte, seorang tuan tanah yang sudah memiliki keluarga resmi. Namun, Eva tidak tumbuh dalam perlindungan nama besar atau kekayaan. Ia lahir sebagai anak tidak sah. Status yang pada masa itu dianggap aib besar di masyarakat Katolik konservatif Argentina. Setelah ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1926, keluarga Eva semakin terpuruk. Mereka hidup dalam kemiskinan, dan dipaksa pindah ke kota Junín untuk mencari penghidupan. Eva tumbuh dalam bayang-bayang rasa malu sosial dan kelaparan. Namun justru dari penderitaan itu lahir tekad baja. Di tengah himpitan hidup, ia menemukan pelarian dalam mimpi, dunia seni peran dan radio. Pada usia 15 tahun, Eva memberanikan diri untuk melarikan diri ke Buenos Aires dengan membawa mimpi besar menjadi seorang aktris. Modalnya nyaris tak ada, ia hanya membawa pakaian seadanya dan tekad keras yang tak bisa dibeli. Di kota besar itu, Eva menghadapi kenyataan pahit, industri hiburan keras dan penuh intrik. Ia sempat tinggal di rumah kos sederhana, sering berpindah tempat tinggal, dan mengandalkan jaringan sosial untuk bertahan. Namun perlahan, berkat suaranya yang khas dan penampilan yang menarik, ia menembus dunia radio, kemudian bermain dalam film-film kelas menengah, dan tampil dalam sandiwara. Meski tidak pernah menjadi bintang besar di dunia perfilman, nama Eva Duarte mulai dikenal di kalangan kelas pekerja melalui program radio. Ia menjadi suara para wanita, membacakan drama dan cerita rakyat dengan penuh emosi. Disinilah, suara Eva mulai mengakar dalam jiwa rakyat biasa. Tahun 1944 menjadi titik balik. Sebuah gempa besar mengguncang kota San Juan dan menewaskan ribuan orang. Dalam acara penggalangan dana nasional, Eva bertemu dengan Kolonel Juan Domingo Perón, seorang tokoh militer karismatik yang sedang menanjak dalam dunia politik. Keduanya langsung terikat secara emosional dan ideologis. Eva melihat dalam diri Perón kekuatan yang bisa mengangkat kaum miskin, los descamisados. Dan Perón melihat dalam Eva energi populis yang mampu menyentuh hati rakyat. Ketika Perón ditahan oleh lawan-lawan politiknya pada Oktober tahun 1945, Eva menjadi pusat mobilisasi rakyat, terutama buruh dan pendukung Perón. Puncaknya, ratusan ribu orang memenuhi Plaza de Mayo pada tanggal 17 Oktober tahun 1945, memaksa pemerintah membebaskan Perón. Hari itu dikenang sebagai Hari Kesetiaan, titik awal berdirinya gerakan Peronisme. Tak lama kemudian, Eva dan Perón menikah. Eva kini bukan hanya seorang artis, ia telah berubah menjadi kekuatan politik. Saat Juan Perón memenangkan pemilu presiden pada tahun 1946, Eva tampil bukan sebagai istri pasif, ia menjadi pejuang garis depan. Ia mengunjungi pabrik, berbicara dengan buruh, mengunjungi rumah sakit, dan menyampaikan pidato-pidato yang membakar semangat rakyat miskin. Eva tidak berbicara dari podium Menara Gading, ia berbicara sebagai orang yang pernah menderita, dan ingin mengubah realitas. Ia menggunakan media massa untuk menyuarakan keadilan sosial, menyebut dirinya wakil jiwa rakyat, dan menjadikan istana kepresidenan sebagai ruang pengaduan kaum tertindas. Tahun 1948, Eva mendirikan Fundación Eva Perón, organisasi amal yang menjadi ujung tombak revolusi sosial ala Peronisme. Dalam waktu singkat, yayasan ini membangun rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, rumah jompo, menyalurkan ribuan beasiswa dan bantuan langsung, mendirikan rumah bagi kaum tunawisma dan lansia. Fundación Eva Perón menjadi organisasi sosial paling kuat dalam sejarah Argentina modern. Rakyat mencintainya, tapi kaum elit membencinya, menuduh Eva membeli loyalitas massa, dan menciptakan kultus pribadi. Namun bagi rakyat miskin, Eva bukan sekadar politisi, ia adalah ibu, pelindung, bahkan dewi. Di tengah dominasi patriarki, Eva juga memperjuangkan emansipasi perempuan. Ia menjadi pendukung utama Undang-Undang Hak Suara Perempuan, yang akhirnya disahkan tahun 1947. Tidak berhenti di sana, ia membentuk Partido Peronista Femenino, Partai Peronis Perempuan, dan mendorong ribuan perempuan untuk ikut aktif dalam politik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Argentina,
Perempuan bukan hanya pemilih, tapi juga penggerak kekuasaan. Dan semua ini tidak mungkin tanpa Eva. Tahun 1951, tekanan dari massa dan serikat buruh membuat Eva dipromosikan untuk maju sebagai wakil presiden mendampingi Juan Perón. Namun di tengah kampanye, kesehatannya menurun drastis. Eva menderita kanker rahim stadium lanjut, dan menjalani operasi besar di Buenos Aires dan kemudian di New York, pada tanggal 22 Agustus tahun 1951. Dalam pidato yang penuh tangis dan dramatis di depan jutaan pendukung, Eva menolak kehormatan untuk maju sebagai wakil presiden. Ia menyebut keputusannya sebagai pengorbanan bagi rakyat. Dalam hati, rakyat tahu, Eva sakit dan sedang melawan maut. Selama bulan-bulan terakhir hidupnya, Eva terus bekerja meskipun dalam kondisi fisik yang sangat lemah. Berat badannya turun drastis, tapi semangatnya tidak pernah padam. Pada tanggal 26 Juli tahun 1952, Eva Perón meninggal dunia di usia 33 tahun. Argentina terdiam, rakyat menangis di jalanan. Hari berkabung nasional diumumkan, dan tubuhnya dibalsem agar tetap utuh. Pemakamannya menjadi salah satu yang paling monumental dalam sejarah Amerika Latin. Rakyat tak sekadar berduka, mereka merasa kehilangan jiwa perjuangan. Saat Eva Perón meninggal pada tanggal 26 Juli tahun 1952, Argentina seakan kehilangan denyut nadinya. Jenazahnya tidak dikuburkan secara biasa. Pemerintah Perón memutuskan untuk mengawetkan tubuh Eva secara permanen, menggunakan teknik pembalseman oleh Dr. Pedro Ara, seorang ahli patologi dari Spanyol. Tujuannya, menjadikan jenazah Eva sebagai simbol abadi perjuangan rakyat. Namun nasib Eva tidak berakhir damai. Tahun 1955, rezim Juan Perón digulingkan dalam kudeta militer yang dikenal sebagai Revolución Libertadora. Para jenderal anti-Peronis memandang jenazah Eva sebagai simbol berbahaya, relik politik, yang bisa membakar semangat rakyat miskin. Maka jenazah Eva diculik oleh militer. Dalam operasi rahasia penuh intrik, tubuhnya disembunyikan selama hampir 16 tahun. Ia dipindahkan diam-diam dari satu lokasi ke lokasi lain, dari markas intelijen ke gudang, dari peti rahasia ke bawah tanah. Bahkan ada saat jenazah Eva dikuburkan secara anonim di Milan, Italia, dengan nama samaran, Maria Maggi. Selama itu, rakyat Argentina hanya bisa bertanya. Baru pada tahun 1971, di tengah tekanan internasional dan kebangkitan kembali pengaruh Juan Perón dari pengasingan, jenazah Eva dikembalikan ke Perón yang saat itu tinggal di Spanyol. Di sanalah ia kembali dirawat, dibersihkan, dan disimpan, bukan lagi sebagai tubuh, tapi sebagai simbol perlawanan. Evita tidak pernah mati di hati rakyat. Justru setelah kepergiannya, namanya tumbuh menjadi mitos. Ia menembus batas Argentina dan menjadi ikon dunia. Dalam dunia seni, pengaruh Eva begitu kuat. Andrew Lloyd Webber dan Tim Rice menulis musikal legendaris, Evita, pada tahun 1976, yang kemudian diadaptasi ke dalam film pada tahun 1996, dibintangi oleh Madonna. Lagu Don't Cry For Me, Argentina, menjadi anthem ikonik yang menyuarakan cinta dan luka rakyat. Film dokumenter, buku, novel, dan pertunjukan teater tak terhitung jumlahnya menjadikan Eva tokoh utama. Sebagai pahlawan, martir, atau simbol kontradiktif, Eva menjadi ikon mode, ikon politik, dan ikon pemberontakan kelas di berbagai belahan dunia, bahkan dalam komunitas LGBT dan feminis. Namun seiring dengan kemasyurannya, banyak yang menuduh romantisasi berlebihan. Eva diangkat begitu tinggi, hingga kadang tak lagi manusiawi. Tapi dalam mitos itulah, Evita menemukan keabadian. Secara politik, Evita menjadi fondasi Peronisme modern. Ia bukan hanya istri presiden, ia adalah wakil rakyat miskin, perempuan tertindas, dan kaum pekerja. Berkat perjuangannya, hak suara perempuan Argentina disahkan pada tahun 1947. Ribuan perempuan masuk ke dalam dunia politik melalui Partai Peronista Femenino. Model kesejahteraan sosial yang ia bangun melalui Fundación Eva Perón menjadi cetak biru program populis di Amerika Latin. Bagi banyak politisi Argentina, menyebut nama Evita seperti memegang jimat suci. Bahkan Cristina Fernández de Kirchner, presiden perempuan pertama Argentina yang terpilih secara demokratis, mengaku terinspirasi langsung dari Evita.
Namun tidak semua setuju. Kaum liberal dan anti-Peronis menuduh warisan Eva sebagai bentuk populisme beracun yang merusak institusi demokrasi dan menciptakan kultus individu. Tapi cinta rakyat tidak mengenal argumentasi akademik. Dalam sejarah, tidak ada tokoh yang lebih memecah opini selain Eva Peron. Ia adalah cinta dan kontroversi sekaligus. Bagi rakyat miskin, ia adalah malaikat pelindung. Evita turun dari surga, kata seorang buruh di Buenos Aires, dan menghapus air mata kami. Bagi elit konservatif dan lawan politik, Eva adalah manipulatif, haus kekuasaan, dan simbol populisme ekstrim. Mereka mengecam gaya hidup glamornya, koleksi perhiasan, dan dominasi dalam politik. Bagi feminis, Eva adalah tokoh yang rumit. Ia memperjuangkan hak suara perempuan, tapi juga sering menggambarkan peran wanita dalam kerangka pengabdian dan kepasrahan. Dengan segala pujian dan kebencian, Eva tidak bisa dikotak-kotakan. Ia adalah bayangan kekuasaan yang menggoda dan menyelamatkan dalam satu tubuh. Setelah berbagai perpindahan dan pelarian jenazah, Eva Peron akhirnya dimakamkan secara permanen pada tahun 1976 di pemakaman Recoleta, Buenos Aires. Ia dimakamkan dalam makam keluarga Duarte, dalam peti besi, di dalam peti beton, dan ditanam sedalam 6 meter, agar tidak bisa dicuri lagi. Hari ini, makam Eva menjadi tempat ziarah rakyat Argentina. Bunga segar selalu ada. Tangisan dan doa pun tak pernah berhenti. Orang-orang dari berbagai kalangan, miskin atau kaya, kiri atau kanan, berjalan menyusuri lorong batu Recoleta untuk bertemu Evita. Dalam buku sejarah resmi Argentina, Eva Peron kini diakui sebagai tokoh nasional. Ia bukan lagi sekadar istri presiden. Ia adalah bagian dari narasi kebangsaan, penuh luka, semangat, dan air mata. Eva Peron bukan wanita biasa. Ia tidak dilahirkan oleh kekuasaan, ia menaklukkan kekuasaan. Dari desa terpencil Los Toldos hingga jantung politik Buenos Aires, ia membangun citra bukan dari uang atau pendidikan tinggi, tapi dari koneksi emosional dengan rakyat. Evita adalah suara perempuan yang dibungkam, simbol harapan buruh pabrik dan janda miskin. Perempuan yang mencintai dengan fanatisme dan berjuang sampai akhir hayatnya. Evita tetap hidup bukan karena dia sempurna, tapi karena dia nyata. Ia menderita, mencintai, membenci, dan berjuang. Dan dalam penderitaan itu, jutaan orang melihat bayangan mereka sendiri. Hari ini, di dinding rumah-rumah kumuh, di mural-mural kota Buenos Aires, dan dalam hati rakyat Argentina, Evita tidak pernah pergi. Ia tetap berdiri, tersenyum, menangis, dan mengingatkan dunia.